Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini utangnya banyak, kok nggak langsung minta supaya utangnya kemput atau utangnya terlunasi semua? Kok disuruh bersyukur dulu, diajak bersyukur dulu? Karena terus terang, syukur ini merupakan pembuka pintu. Semakin kita bersyukur, semakin terbuka pintu rahmat Allah, pintu barokah, abwabal khair akan terbuka dengan lebar. Tetapi kalau kita tidak ngerti bersyukur, istilah orang Jawa senengane urip mek sambat kali ngresula mawon. Bahasa mriki sambat ngresula niku napa? Berkeluh kesah. Ngresula sambat ini sama dengan menutup pintu rahmat Allah, menutup pintu barokah dari Allah, menutup pintu maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya kita itu diajak bersama-sama untuk bersyukur, bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya pintu rahmat Allah terbuka lebar. Semakin bersyukur, semakin terbuka lebar. Kita ini sering kadang-kadang sering mengeluhkan atau berkeluh kesah, merasa bahwa doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata orang Jawa, lah yo aku ndonga ya mono yamene kok gurung diijabah. Saya ini berdoa sudah sekian lama belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau doa itu sampai deklamasi. Ketika selesai sholat duha berdoa, Allahumma ya Allah, hingga rizki bisama panzilhu, ya Allah jikalau rezekiku ada di langit tolong turunkan ya Allah. Fa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau rezeki saya ada di dalam bumi ya Allah tolong keluarkan ya Allah. Fa in kana ba'idan fa qarribhu, kalau rezeki saya jauh ya Allah tolong dekatkan ya Allah. Fa in kana qalilan fakasiru, kalau rezeki saya sedikit tolong perbanyak rezeki saya ya Allah. Tapi kok tetap aja gali lubang tutup lubang, cari hutangan untuk nyaur utang. Kadang Allah yang disalahkan, katanya Allah enggak mengijabah doa kita. Sebenarnya tidak. Allah tidak pernah nulayani janji. Enggak pernah Allah itu ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ujibu da'watad da' idza da'an falyastajibu li. Allah akan memberikan apa yang kita minta. Cuma sayang, 1000 sayang, ketika apa yang kita minta ini diturunkan oleh Allah, mudun subhanallah, nyampe di depannya ternyata tertutup pintunya. Kalau ibu-ibu bertamu terus pintunya ditutup, dikunci, digembok, kira-kira gimana? Balik atau nunggu? Balik. Ini juga demikian, sudah mungkin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang, ketika nyampe yang doa tadi itu menutup pintu rahmat Allah, menutup pintu berkah Allah, menutup abwabal khair, tertutup pintu kebaikan semuanya, sehingga kembalilah dia. Jadi yang kita minta itu balik lagi, ya Rob, saya sudah nyampe ke tujuan yang Engkau perintahkan kepadaku untuk datang kepada si fulan dan si fulana. Tapi sayang ketika datang
tertutuplah pintunya. Tertutup dengan apa? Sambat, ngersulo, muring-muring, jengkel, mangkel. Nah ini, itulah makanya kita harus selalu bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam hari ini kita diajak bersama-sama bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kenikmatan maka namin nikmatin faminallah, teristimewanya adalah atas terlaksananya pernikahan Ananda Hasan dan Ananda Arini. Syukur itu ada 3 tingkatan. Ibarat orang bertamu, langkah awal itu nyampe di halaman. Dalam syukur disebut as-syukru bil lisan, syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan. Lisannya berucap alhamdulillah wa syukrulillah, matur nuwun Gusti Allah. Syukur bil lisan. Ini ibarat orang bertamu nyampe di halaman. Biasanya kalau masih di halaman nggak ada suguhannya, karena memang masih belum masuk. Masuk dulu, masuk kemana? Asyukru bil qalbi, tahap kedua, syukur dengan hati, merasa maka min nikmatin faminallah, merasa bahwa segenap kenikmatan anugerah semua ini adalah datang dari Allah, pemberian dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati sudah merasakan sedemikian rupa, namanya asyukru bil qalbi. Ibarat orang bertamu sudah masuk tapi masih berdiri, biasanya belum ada suguhannya, duduk manis dulu. Kalau sudah duduk nggak pakai minta, ada suguhannya, ada tehnya, ada jajannya, ada air putihnya, ada macam-macam suguhannya. Asyukru bil arkan, syukur dengan perbuatan, sarfun nikmat ilan sarfun nikmat ila taat, yaitu mau menggunakan kenikmatan dari Allah cocok sesuai dengan kehendak yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi rezeki bukan untuk maksiat tapi untuk taat kepada Allah. Sebab kufur nikmat adalah sarfun nikmat ilal maksiat, menggunakan kenikmatan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kufur nikmat. Kalau asyukru sarfun nikmat ila taat, menggunakan kenikmatan cocok kali karpe sing wae. Kalau kita diberi selendang ya dibuat selendangan. Kalau selendang kemudian dipakai untuk lap meja atau untuk ngepel, itu namanya nggak cocok dengan kehendak yang memberi. Biasanya yang memberi itu marah-marah dan biasanya sudah nggak akan diberi lagi. Lah yo, tak kei kodong, tak kei selendang, kok malah dipakai ngepel, kok nggak dipakai selendang? Marah karena nggak cocok dengan karpe sing wei, nggak cocok dengan kehendak yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang syakirin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, alhamdulillah Ananda berdua sudah bersanding, selesai sudah akad nikah. Malam hari ini tasyakur, mudah-mudahan ditambah oleh Allah rezeki dari Allah, mudah-mudahan ditambah berkahnya, mudah-mudahan ditambah nikmatnya, mudah-mudahan ditambah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk jadi manten, menjadi manten akad nikah atau akad nikah atau mantenan, itu sejak awal niat harus sudah diluruskan. Di niat ini nomor setunggal, noto niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nek pun niate saya, kalau sudah niatnya ini bagus, niatnya ini sudah betul-betul syar'i, betul-betul bagus atas ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ini bagaikan apa? Biji yang bagus. Insya Allah akan memunculkan pohon yang bagus dan akan membuahkan buah-buahan yang bagus pula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Perumpamaan Allah membuat suatu perumpamaan kalimat yang bagus, termasuk niat yang bagus, ucapan yang bagus. Niat yang bagus bagaikan pohon yang bagus, benih bagus akan menimbulkan atau akan cukul pohon yang bagus. Asluha sabitun, pokoknya pohonnya menghunjam jauh ke tanah, wa far'uha fis sama, dan cabang rantingnya berada di langit, di atas maksudnya. Tu'ti ukulaha kullahinin, akan memberikan buah yang dimakan. Tu'ti ukulaha, memberikan hasil makanan tanpa musim, terus menerus, tanpa musim, tanpa telat, terus menerus akan menghasilkan kebaikan. Maka niat yang baik juga demikian. Nempun niatnya keliru, niatnya ini sudah enggak bener, hasilnya semua jadi enggak bener. Ada orang niat nikah, cek ono sing rambut awakku, aku tak nikah cek ono sing rambut awakku. Karena niatnya sudah bukan mencari ridho Allah. Nek wis gak ngeramut titik, lalai sedikit, ya sudah perang. Tapi kalau karena ridho Allah, mencari ridho Allah, subhanallah, yang penting Allah ridho. Apapun yang terjadi, terjadilah, yang penting Allah ridho. Kalau istrinya marah, suaminya senyum-senyum, apa jawabnya? Sampean itu saya marah-marah mas, kok sampean senyum-senyum? Lah aku seneng. Kalau sampean marah-marah, saya ini kan pahala saya kalau saya bersabar kan besar sekali, dan nggak perlu memberikan fasilitas yang luar biasa. Cukup saya sabar, sudah Allah memberikan pahala yang luar biasa besarnya. Berbeda kalau saya itu ngerayu kamu, kemudian kamu senang, saya punya karep, kamu nggak marah, kamu senang, kan butuh fasilitas, butuh blonjo sing akeh, blonjo ini nukono iki kan. Tapi nek sampean muring-muring ini kan aku gak repot-repot golek nopo-opo. Cukup saya bersabar. Allah ridho, yang penting Allah ridho. Jadi pahala itu sebenarnya mudah sekali didapat, tapi yang sering kita dapati adalah dosa. Ngalor ngidur nyimpar ngulon dosa mawon. Bojo metutu dosa, bojo guyang-guyu kadang-kadang ya muring, apalagi manten lawas, manten lama ini serba salah semuanya, mudah tersinggung. Ada nyamuk di pipinya diginikan gitu, marah-marah lah sama nablek-nablek, kaget-ngageti. Duh, ada nyamuk itu karena sayang. Kok salah paham? Ini biasanya manten lawas, manten lama, manten kawak kata orang Jawa. Beda dengan manten baru. Masya Allah, makan ya suap-suapan, ke kamar mandi ya tuntun-tuntunan. Ya mudah-mudahan terus tambah hari, tambah sakinah, mawaddah, warohmah. Amin ya robbal alamin. Asal yaitu tadi niat mulai awal sudah mencari ridho Allah subhanahu
wa ta'ala. Ada lagi orang yang niatnya itu karena harta. Mergo wong sugih aku gelem. Alhamdulillah ketika harta bendanya sudah enggak ada, pencap-pencep munan. Sudah enggak ada harmonisnya sama sekali karena tujuannya sudah enggak bener, niatnya sudah enggak bener. Tapi kalau untuk mencari ridho Allah, insya Allah apapun yang dikerjakan, apapun yang ditemuinya, insya Allah selalu tersenyum, selalu bahagia. Yang penting Allah ridho. Allahumma sholli ala Muhammad. Supaya bisa demikian, Nanda berdua resepnya gampang, mudah resepnya. Apa? Jamu gula strong. Jamu, bukan STMJ, susu telur madu jahe. Jamu jaga mulut. Biasanya terjadi peperangan dalam rumah tangga karena nggak bisa jaga mulut. Saya alhamdulillah sebenarnya kuliah saya ini jurusan peradilan. Seharusnya di peradilan, di pengadilan agama pegang palu. Tapi alhamdulillah nggak jadi pegang palu, jadi pegang mic. Waktu praktek ada orang itu sidang sampai 13 kali, nggak kemput-kemput, nggak selesai-selesai, nggak jatuh palu. Kenapa? Ya awalnya tuh saya tanya, kok bisa sampai begini loh, gimana sih Mas Wong? Perasaan saya sampai itu ya sama-sama sayangnya. Sebenarnya Mbak, katanya sama saya waktu saya masih muda mau praktek, sebenarnya Mbak persoalannya itu sepele. Perkara nopo? Las. Orang Jawa bilang las itu ya lasnya nasi itu loh, padinya nasi itu loh, itu namanya las. Jadi makan di nasinya itu ada padinya, terus masuk ke mulut sama suaminya karena di kantor itu capek, ada masalah, dibawa pulang, makan kena las atau padi tadi, langsung marah. Penggaweanmu iku apa ae? Masak kok sampai ono lase? Entek selera manganku. Habis selera makan saya gara-gara kena apa tadi? Padi. Istrinya entah wudhunya nggak bener, entah bagaimana. Kalau wudhu ini bener, basuh mulut, insya Allah mulut dijaga. Basuh hidung, insya Allah hidungnya dijaga. Wajah dibasuh, tangan dibasuh, kepala dibasuh, insya Allah selalu dingin di kepala ini. Dan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah. Mila nalikane basuh siran kali ndonga, ya Allah tolong ya Rob bimbing pikiran saya dan ampunkan pikiran-pikiran saya yang kurang baik. Ini selalu dingin. Nah ini entah mungkin wudhunya nggak bener, nggak penet, sehingga suami bilang seperti itu, dia pun marah. Orang Jawa kalau marah bahasanya halus tapi nyelewekit. Jok kakean cangkem po. Piro suwene mbuak las, mbuak padi. Sik repotan masaki. Suami dengar seperti itu, langsung naik, langsung berdiri nyet. Tukaran bertengkar ndak karu-karuan. Hanya perkara las atau padi di nasi. Karena nggak bisa jaga mulut. Coba seandainya bersabar, dibuang begitu saja sudah. Ya ini, oleh sebab itu maka jaga mulut. Jati jaga hati. Kendi kendalikan diri. Jamu, jati, kendi. Jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri. Kalau ini dilakukan insya Allah akan menghasilkan apa? Insya Allah akan menghasilkan duit. Mriki nek nang rumah sakit nggih butuh duit. Kalau di sini pergi ke rumah sakit butuh duit. Ya,
Kalau mau sekolah menyekolahkan anaknya juga butuh duit. Mondokkan anaknya butuh duit. Beli baju butuh duit. Maka di dalam rumah tangga juga butuh duit. D-nya adalah doa. Doa. Jangan menyepelekan doa. Subhanallah. Doa adalah pertemuan hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa kita jaga hati kita selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan pakai bahasa kita sendiri. Kita kenali Allah yang maha loman, maha mengayomi, maha kaya, maha mencukupi. Ya Allah, ketika saya masih berangkang, nggak bisa apa-apa, bahkan di dalam perut belum bisa buka mulut, Engkau sudah mencukupi aku ya Allah. Apalagi aku sekarang sudah bisa bergerak, tentu Engkau akan mencukupi aku ya Allah. Dengan bahasa Jawa juga nggak apa-apa, pokoknya hubungan dengan Allah selalu dijaga. Doa selalu dipanjatkan kepada Allah. Ya Rob, ketika tahu anak bermain-main, ya Allah, anak saya bermain-main, tolong ya Allah berkahi menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Ketika mesusi beras juga demikian, doa ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Dengan mencuci berasnya, ini bukan gini, bukan searah jarum jam, tetapi balikan daripada jarum jam, seperti orang tawaf. Jadi berbalik. Biasanya jenengan lak ngeten, nah. Biasanya begini enggak? Ke kanan gini. Nah, sekarang ke kiri. Ke kiri. Jadi melawan arus jam. Ke kiri sambil berdoa ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Allah, Engkau maha lembut ya Allah. Lembutkan hati orang yang memakan nasi ini ya Allah. Insya Allah dilembutkan hatinya oleh Allah. Hati yang keras-keras itu akan lembut. Doa lagi, doa, doa. Ya Allah, tolong ya Allah. Sebagaimana Engkau telah melunakkan beras ini menjadi nasi yang begitu lembut, tolong lembutkan hati suami saya, tolong lembutkan hati anak-anak saya ya Allah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Mudah-mudahan dianugerahi anak-anak yang berhati lembut dan berkah. Doa. Jadi apa saja doa. Kemudian usaha, ya doa saja. Kalau doa saja ya orang berdoa saja itu ya gimana ya, nihil. Harus usaha. Antara doa dan usaha bagaikan kereta api dan rel, atau seperti rel itu yang dua itu. Ada kereta api ada relnya cuma satu, ya nggak mungkin. Rel kanan saja nggak mungkin, rel kiri saja nggak mungkin, dua-duanya. Inilah akan menghantarkan doa dan usaha. Usaha semaksimal mungkin, saget-sagete, sebisa-bisanya. Pokok yang penting mau usaha. Kepingin anak ngerti, nggak usaha. Aku kepingin ya dewe anak mantu dokter sing hafal Quran. Wah, anak ngeloyong pinggir jalan, keluyuran. Nah ini nggak bisa. Kalau kepingin punya anak menantu yang seperti itu, anaknya masukkan pesantren, sekolahkan dengan baik, kuliahkan dengan baik, hafalkan Al-Quran, insya Allah keturutan. Kepingin dia anak solihah, masya Allah. Ibunya kalau bicara, masya Allah, asbun asal bunyi. Asbun asal bunyi, nggak boleh, harus, karena doa ibu adalah ucapan ibu adalah doa, usaha. I-nya harus istiqomah. Ini enggak baru baca Yasin 41 kali wis ngruwemeng. Aku wis ping 41 dina maca surat Yasin, tapi tetap tutup lubang gali lubang, kurang istiqomah. Istiqomah al-fukaromah. Itu makanya bapak saya ketika saya pulang, saya bilang, Pak, saya diajak guru saya puasa 7 hari nggak boleh makan garam. Bapak saya mencep sambil tersenyum, enteng. Pulang lagi dari pondok, saya bilang lagi, Pak, ini puasa ngerowot, nggak boleh makan nasi. Mencep lagi, bapak saya senyum.
sambil tertawa sambil bilang enteng. Puasa paling berat Pak, bukanya itu 7 hari pertama 70-an 7 suapan, hari kedua 6, hari ketiga 5, hari ke-4 terus sampai tinggal 1 suapan. Rasanya hampir mau pingsan saya. Apa bilangnya Bapak? Enteng ngono ae. Nopo kok sembarang enteng toh Pak? Apa-apa yang saya katakan kok enteng? Ya enteng kan, ringan kan. Kamu sekarang sudah makan biasa kan? Ya sudah, wis mari sih marem mantun. Sudah, ya sudah enteng. Lah sing abot napa Pak? Istiqomah. Istiqomah itu digawa sampai mati, sampai ila yaumil qiyamah. Makanya al istiqomah itu al fukaroma. Istiqomah itu beribu karomah. Makanya doa, usaha harus istiqomah. Ibadah, kerja harus istiqomah. Soal kerja itu adalah usaha. Tapi yang namanya rezeki adalah anugerah. Mondokno anak kewajiban, anak pinter anugerah. Sudah, yang penting kita laksanakan kewajiban. Insya Allah Allah akan memberikan anugerah. Kalau sudah DUI, T-nya adalah dasar semuanya itu. T biasanya cabangnya 3. Pundut no T untuk colokan, T mesti cabangnya 3 biasanya. Kunci T juga biasanya cabangnya 3. T takwa, T tawadhu, T tanggung jawab. Insya Allah kalau sudah takwa, tawadhu, tanggung jawab, insya Allah mudah-mudahan dianugerahi oleh Allah, yaitu rumah tangga yang semakin hari semakin sakinah, mawaddah warahmah. Paling akhir kita doakan kepada mempelai berdua, mudah-mudahan barik lahuma fi umrihima, mudah-mudahan diberkahi umurnya, amin. Umur jejodohane nggih muga-muga barokah. Mergo sakniki kathah jejodohan sing ora barokah. Belum jadi manten sudah runtang-runtung, kalau manggil itu yayang papi, yayang mami. Seperti perangko gitu, kelet kemana-mana. Satu ke utara, dua-dua ke utara. Sudah jadi manten, nggak ada yayang papi, nggak ada yayang mami. Apa yang ada? Manggil cuma namanya aja. Nur, biayaan nang dia, nggak ada. Dulu belum jadi manten, yayang papi, yayang mami, daddy, mama. Aduh, nggak ada sekarang. Ini namanya nggak berkah. Seharusnya kalau menurut Al-Quran itu adalah wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah litaskunu ilaiha. Pertama, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Azwaj dulu, zawat dulu, nikah dulu. Setelah nikah baru litaskunu ilaiha, sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah penuh kasih sayang, warahmah terus rahmah. Ini timbul setelah zawat. Kalau sebelumnya itu hanya tipuan setan belaka, na'udzubillah min dzalik. Maka kita doakan mudah-mudahan pernikahannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, usianya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, barik lahuma fi rizqihima. Berkailah ya Allah rizki keduanya. Mudah-mudahan diberi rezeki yang barokah melimpah ruah. Mudah sekali melaksanakan haji dan umroh, bisa ke Mekah dan ke Madinah. Amin. Dan mudah-mudahan betul-betul rezekinya itu dianugerahi rezeki yang kalau dimakan istri, istri tentram, dimakan anak, manut, dimakan bojo, bojone nurut. Ini rezeki yang barokah. Dan paling akhir kita doakan mudah-mudahan barik lahuma fi dzurriyyatihima. Mudah-mudahan diberkahi dzurriyyah atau keturunan yang solih dan solihah, berkah lahir batin dunia sampai akhirat.
Karena sekarang ini banyak putra putri yang enggak berkah. Sampai di Jawa itu orang nyanyi itu, aduh zaman sakniki, zamane sakniki, kathah wong tuwa stres mergo anak jengkelno ati, mangan njaluk enak, HP njaluk gonta ganti, menawi dituturi malah ganti meweli. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada, sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada, wal ali wal ashab biman qad wahada. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari awal tadi adalah syukur karena malam ini tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau mau bersyukur pasti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita membuka pintu-pintu rahmat Allah, pintu-pintu barokah dari Allah. Abwabal khair dibuka dengan selebar-lebarnya dengan syukur, dan mudah-mudahan tidak tertutup dengan kufur nikmat, tidak tertutup dengan sambat dan ngersulo. Kemudian yang kedua ada niat di dalam kita melangkah, niat di dalam kita berbuat, apalagi dalam pernikahan butuh niat yang lurus dan betul. Nurus untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nomor 3 adalah doa, yaitu usaha daripada mempelai berdua. Dan juga kita semuanya jamu jati kendi, jamu jaga mulut, jati jaga hati, kendi kendalikan diri. Kemudian dibutuhkan, insya Allah akan melahirkan duit, doa, usaha, istiqomah, dan takwa, tawakal, dan tanggung jawab. Paling akhir kita doakan tadi mudah-mudahan berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah pula putra putrinya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.